Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ya Sayyidina ya Rasulullah nas'aluka syafa'ati wa minal akbar yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ruhi. Sayyidina sujudu wa jaluna mahal. Ghafarallahu dhunubahum syawri la ilahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbih wa minan nasi lan iku setengah saking manusa man utawi wong yu'jibuka kang nakjubaken ka ing panjenengan Muhammad apa qawluhu pengendikane man fil hayatid dunya ing dalam keuripan dunia wala yu'jibuka fil akhirati lan ora nakjubaken iyaman ka ing panjenengan Muhammad fil akhirati ing dalam akhirat limukhalafatihi karena nulayani man li'tiqadihi maring i'tiqade man wa yushhidullaha ala ma fi qalbih lan ngopersaksенekaken iyaman Allah ing Gusti Allah ala ma fi qalbihi ing atase barang kang ana ing dalam artine man annahu ing setuhune man iku muwafiqun cocok liqaulihi maring pengedikane man wa huwa utawi iya man iku aladul khisami pengastos atose musuh syadidul khusumati kang sangat musuhine laka maring panjenengan Muhammad wali atba'ika lan maring pengikute panjenengan Muhammad li adawatihi karena musuhine man laka maring panjenengan Muhammad. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dari sebagian manusia bakal ada orang yu'jibuka yang membuat takjub kepada Nabi Muhammad, kepada engkau Muhammad, qawluhu ucapannya fil hayatid dunya di dalam urusan dunia. Fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia. Ada sebagian manusia yang ucapannya itu bisa membuat orang takjub termasuk kepada Nabi Muhammad. Karena ini diceritakan ayat ini turun karena ada salah satu orang yang perkataannya itu membuat Nabi Muhammad takjub, membuat Nabi Muhammad terkagum-kagum. Perkataannya itu di dalam urusan dunia, bukan urusan akhirat. Wala yu'jibuka fil akhirah. Tidak menakjubkannya dalam urusan akhirat. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi
dan orang itu bersaksi, mempersaksikan kepada Allah, bersumpah kepada Allah tentang apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi kata Allah, wa huwa aladul khisam. Orang seperti ini adalah sekeras-kerasnya musuh atau syadidul khisami, musuh yang paling berat, musuh yang paling alot, musuh yang paling susah buat dihancurkan, buat ditebak. Ayat ini diturunkan kepada Al-Akhnas bin Syarik. Nama orangnya namanya Akhnas bin Syarik. Karena munafikon. Akhnas bin Syarik itu adalah seorang munafik. Halwal kalami yang kalimat kata-katanya itu manis lin nabi kepada nabi. Jadi ada seseorang namanya Akhnas bin Syarik yang kalimatnya itu manis sehingga membuat Nabi takjub, membuat Nabi kagum. Yahlifu annahu mu'minun. Bahkan dia bersumpah bahwa dia adalah orang yang beriman. Amantu billahi wa birosulih katanya. Wa muhibbun lahu. Dan dia cinta kepada Nabi Muhammad. Fayudni majlisahu. Bahkan si Ahnas bin Syarik ini mendatangi majelis Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lagi mengadakan pengajian, datang ikut nimbrung. Ya. Perkataan-perkataannya luar biasa manis. Hampir tidak mungkin bisa dipercaya bahwa Akhnas bin Syariq ini adalah orang-orang yang berbohong. Karena saking manisnya perkataannya. Akan tetapi fa'akdzabahullahu fi dzalik. Kemudian Allah membohongkannya tentang perkataan-perkataannya. Allah membuka aib kebohongan si Akhnas bin Syarik. Wa marra bizar'in. Si Akhnas bin Syarik itu lewat ke dalam pertanian. Wa humurin dan lewat ke peternakan. Li ba'dil muslimina punya orang-orang muslim. Fa'ahrokohu. Kemudian dia membakar ladang-ladang pertaniannya, wa akoroha dan menyembelih hewan-hewan ternaknya. Lailan pada waktu malam hari. Nah, melihat dari ayat ini, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad bahwa Akhnas bin Syarik ini perkataannya memang manis, perkataannya memang membuat takjub, perkataannya memang membuat kagum, tapi Allah kasih tahu bahwa si Akhnas bin Syarik ini adalah orang yang sebenarnya bagian dari orang-orang munafik. Buktinya apa? Ketika kelar dari pengakuannya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian ikut pengajian Nabi Muhammad, Akhnas bin Syarik lewat ke peternakan, lewat ke perkebunan orang-orang Arab, orang-orang sahabat Nabi, malah dibakar, malah disembelih-sembelihin hewan-hewan ternaknya. Ini artinya apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Idza hadatsa kadzaba. Wa idza tumina khona. Berkhianat. Ayat-ayat Al-Quran itu terkadang menceritakan kejadian pada saat ada Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kejadian itu berhenti di zaman Nabi Muhammad saja. Allah mengajarkan Nabi Muhammad sekaligus mengajarkan umatnya bahwa nantinya juga ada umat Nabi Muhammad yang mayu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya.
bakal ada orang-orang yang perkataannya itu manis, perkataannya itu membuat kagum, perkataannya itu membuat heran sampai orang percaya, bahkan wa yusyhidullaha ala ma fi qalbih, bahkan berani sumpah atas nama Allah tentang kebenarannya. Akan tetapi kata Allah, wa huwa aladul khisom. Dia adalah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu yang susah dicari. Ya, namanya juga di dalam selimut ya Pak Dewan. Sesulit-sulitnya musuh, ya seperti itu. Orang-orang yang mengaku di depan iya, tapi di belakang ngegorogotin. Di belakang malah ngeludahin. Ya. Buktinya mana bahwa ayat ini juga bisa terjadi di era modern? Buktinya banyak. Banyak orang-orang yang sudah bersumpah untuk menjaga kehormatan, menjaga nama baik, menjaga kedaulatan, menjaga negara. Tapi pada akhirnya korupsi-korupsi juga. Pada akhirnya nyeleweng-nyeleweng juga. Padahal mereka sudah disumpah, parah lagi disumpahnya pakai Al-Quran di atas kepala. Kalau musuhnya dari luar mah, musuhnya negara luar, musuhnya orang-orang luar, gampang dilihatnya, gampang ditembaknya. Tapi kalau musuhnya dari bangsa sendiri, musuhnya dari kalangan kita sendiri, itu yang susah, itu yang sulit untuk dihajar, itu yang sulit untuk dikalahkan. Ya. Oleh karenanya, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan sekali-kali jadi orang munafik. Wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya. Iya, siap ketua, pokoknya mah lancar, aman, tenang, oke, baik, nurut, dah semuanya. Di belakang cengangas, cengenges. Ternyata apa namanya membuat per permusuhan di antara rekan-rekan yang lain, membuat permusuhan di antara kerabat-kerabat kerja yang lain, yang membuat situasi kementerian, situasi kenegaraan tidak baik. Ngomongnya iya, ngomongnya heeh, ngomongnya oke, nurut, siap semuanya, bersatu padu. Ternyata di belakangnya malah ngegorogotin. Berarti itu termasuk kepada wahwa aladul khisam. Mereka itu adalah seburuk-buruknya musuh, sekeras-kerasnya musuh. Jadi kita termasuk dianjurkan untuk berdoa agar terhindar dari orang-orang munafik karena sulit untuk apa namanya untuk mencerna atau untuk mendeteksi orang-orang munafik itu agak sulit. Nabi Muhammad saja bisa mendeteksi orang munafik gara-gara dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih wahyu, mad no si Akhnas bin Syarik agak bener dia mah orang munafik. Tapi nggak disebutin di sini bahwa yang munafik itu Akhnas bin Syarik dalam Al-Qur'annya tidak disebutin. Sebagai pembelajaran bahwa kasus Akhnas ini akan muncul nanti bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Dilanjutkan oleh Allah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dan apabila dia telah pulang, insorofa, pulang, bubar, kembali, anka dari kamu Muhammad, dari engkau Muhammad. Sa'a, maka dia berjalan. Masya, maka dia berjalan. Fil ardi, di dalam bumi. Liufsida fiha, untuk menghancurkannya. Untuk menghancurkan bumi. Wa yuhlikal hartawan nasla. Dan dia menghancurkan apa namanya tanaman-tanaman wan nasla dan binatang-binatang. Kalau orang munafik itu di depannya doang iya ngomong heeh, ngomong nurut, ngomong akan apa namanya akan ikut serta dalam memakmurkan negara. Pas pulang mah ketemu sama rombongan-rombongannya, yuhlikal hartawan nasl. Pasti bakal menghancurkan tanaman dan bakal menghancurkan binatang-binatang. Orang yang berniat membangun, mohon maaf, membangun perusahaan, bahwa kita akan membangun perusahaan, kita akan menyerap apa Pak Dewan, tenaga kerja, ribuan tenaga kerja, kita akan bikin 1.000 hektar untuk menyerap tenaga kerja untuk ini, untuk itu. Pulang
pulang ke rombongannya mah yuhlikal harta wan nasl, hutan digerus, binatang tidak lagi punya ekosistemnya. Ekosistemnya dihancurkan, habitat-habitatnya hilang, akhirnya ular kobra masuk ke perumahan, macan masuk ke kampung, monyet masuk ke kampung, ya, apa gorila masuk ke kampung. Itu pada awalnya orang-orang tersebut itu berjanji akan membuat kebaikan, berjanji akan membuat kebaikan. Apa bahasa Arabnya tadi? Yushhidullaha ala ma fi qalbi. Bersaksi bahwa ini mah tenang aja, pokoknya kita akan buat negara ini menjadi maju, menjadi ini, menjadi itu. Kita akan melakukan pengeboran minyak lepas pantai. Kita akan subsidi semuanya. Wayah-wayahnya memang menghancurkan juga. Motor-motor pada hancur, ternyata dicampur apa? Dicampur iya, Pertamax sama Pertalite, dicampur yang terbaru SPBU-nya ternyata kebanjiran, akhirnya Pertalite-nya campur air, ya untung bukan di Tangerang. Orang-orang yang pada bikin proyek-proyek besar, katanya ingin menampung masyarakat-masyarakat, ternyata yuhlikal harta wan nasl, laut-lautnya dipager, laut-lautnya diuruk. Memang bukan bukan peternakan, bukan. Memang bukan perkebunan, tapi kan laut. Ya, kenapa Allah tasla wal bahro, selaut-lautnya sekali-kalinya semuanya rusak. Semua itu kenapa kemudian bisa dilakukan? Karena kita tertipu daya oleh mayyu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, oleh ucapan-ucapan mereka yang membuat kita kagum, presentasi di depan pejabat-pejabat akan menguntungkan sekian tahun ini itu, tetap ujung-ujungnya mah pasti bakal menghancurkan. Mereka cuman cuman ngomong manis di depan doang, ujung-ujungnya pasti akan merusak, apa bahasa kerennya, amdal ya. Amdalnya pasti nggak akan diperhatikan. Bau oli ya di sepatan mah bau oli, bau ini, bau itu. Bukan yuhlikal harta wan nasla saja. Yuhlikal harta wan nasla wan nasa, itu malah menghancurkan manusia. Terus bagaimana cara menghukumnya, bagaimana cara menangkapnya, bagaimana cara memenjarakannya? Susah. Kok susah? Kenapa? Karena di Al-Qur'annya juga dijelaskan, wa huwa aladul khisom. Dia mah sesulit-sulitnya musuh, karena musuhnya dari dalam negara sendiri. Sulit, mau ditangkap, mau dikorupsi, sogok sana, sogok sini, nggak jadi. Mau ditangkap, mau di ini, sogok sana, sogok sini, nggak jadi lagi. Yang ditangkap-tangkap yang kecil-kecilnya doang. Dan itu sudah ada dalam Al-Quran, bahwa orang seperti itu adalah orang aladul khisom. Sekeras-kerasnya musuh. Karena apa? Karena yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunia. Dan Allah lanjutkan, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ai la yardo bihi. Allah enggak ridho sama kerusakan. Allah enggak ridho sama kehancuran. Allah enggak ridho sama acak-acakannya ekosistem. Ekosistem habitat, apalagi organisme-organisme yang sudah diciptakan Allah itu untuk kebaikan manusia, untuk ketentraman, kenyamanan manusia. Jangan diacak-acak, jangan dirubah-rubah. Entar muncul ketidakseimbangan ekosistem. Kalau ketidakseimbangan ekosistem muncul, yang susah manusia juga. Ya. Harusnya itu padi atau lahan sawah ada sebagai penyeimbang ekosistem. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh pengurai. Itu kan keseimbangan ekosistem. Allah ciptakan memang padi itu kalau di sawah, salah satunya adalah dimakan oleh tikus, tikusnya dimakan oleh ular, ularnya dimakan oleh nanti pengurai ketika ketika dia sudah mati. Udah dibuat seseimbang mungkin oleh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak mungkin ada yang batil. Allah ciptain ular, termasuk tikus itu sudah ada ekosistemnya. Karena kalau sawahnya nggak ada, maka
ular akan mencari tempat hidup yang baru. Walhasil hidupnya di pekarangan rumah orang. Masuk ke Paradise Park 2. Kenapa masuk? Ah, di bawah mobil lagi tuh. Iya. Masuk ke dalam pekarangan rumah seseorang. Walhasil karena ekosistem yang tidak seimbang, manusia juga yang bakal kerepotan. Karena apa? Karena kitanya fasad, karena kitanya mufsidin, sawah-sawah diberantas semuanya. Selokan-selokan tutupin, pohon-pohon tebangin. Giliran panas ngedumel, panas amat ini hawa. Bukan Allah yang buat, tapi kita yang buat. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan yang ada di darat dan di laut itu bukan Allah, tapi bima kasabat aidin nas. Akibat ulah tangan manusia. Kebanjiran, ini mah takdir dari Allah. Bencana dari Allah, kita harus bertaubat pada Allah. Iya benar bertaubat. Tapi kita harus pikirkan juga bahwa kerusakan itu kita yang buat. Terjadinya global warming juga kita yang buat. Terjadinya kemacetan emang Allah yang buat. Bukan kita. Manusia tuh haral fasad gitu. Kenapa nggak pada mau ngalah, naik motor pada ke kanan semua, naik mobil hayu ke kanan semua. Kemudian lampu merah terabas terus. Ya selama nggak ada polisi mah dihajar terus. Perangsanya dosa tuh cuma ninggalin sholat doang. Ninggalin sholat, nggak zakat, nggak puasa dosa. Perangsanya nerabas lampu merah perangsanya, kagak dosa perangsanya. Padahal itu bisa jadi dosa besar. Bisa jadi dosa besar kenapa? Bisa jadi gara-gara kita nerabas lampu merah, tiba-tiba ada nabrak motor nabrak mobil dret, mati orangnya. Kan "Wa qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam." Barang siapa membunuh manusia secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ya. Jadi kita tuh ter terbelenggu oleh oleh apa namanya, oleh definisi dosa yang hanya sebatas tidak menjalankan ibadah. Kita tidak sadar bahwa dosa juga bisa muncul dari kita tidak mentaati peraturan lalu lintas. Sen motornya mati, walah sen motor doang ini, nggak kenapa-napa. Ih, justru itu juga bisa berbahaya. Ya, sen kanan belok kiri, enggak dosa, enggak ninggalin sholat ini. Enggak sadar bahwa itu juga bisa menjadi dosa. Lampu mati, didiemin aja, udah nggak apa-apa ini mah. Eh, ya. Jadi jadi kita nggak sadar, pikiran kita lagi-lagi dosa itu hanya urusan iba ibadah. Makanya kalau mau dapat pahala banyak, Pak Heri, kalau mau dapat pahala banyak, motor kalau lampunya mati, beresin. Itu setiap naik motor, lampunya nyala, sennya nyala, nurutin peraturan lalu lintas, dapat pahala terus. Naik mobil pakai seat belt, kemudian di lajur kiri, kecuali mau nyalip baru di lajur kanan. Ya kecepatan apa namanya, lambat di tol minimal berapa, 60 ya, maksimal 80 ya. Kalau di bawah 60 dosa berarti. Ya, ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti dosa itu hanya urusan ibadah, termasuk tidak menaati peraturan negara juga dosa. Makanya apa ininya ayat Al-Qur'annya Pak Umar, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri." Kan ada juga harus menaati perintah ulil amri, perintah pemerintah. Kalau tidak menaati itu ya berarti kita masuk ke dalam hukuman dosa, karena dosa juga ntar pas ditimbang di yaumil qiyamah. Kata Pak Dewan perasaan gua sholat melulu, masjid ya kayak rumah gua di masjid, masjid sama rumah seringan masjid malah gua. Kenapa ini tetap bayar timbangannya? Ceper aja kagak mau naik-naik, kagak mau bagus-bagus timbangannya. Pas dilihat ternyata ke kantor helm dicopot, lampu merah, mata bumi diterabas, lawan arah dihajar, kemudian sen motor mati didiemin aja, sennya make kaki, lampunya enggak dihidupin. Kemudian apa sih namanya, pajaknya pajak kagak dibayar, udah.
tinggal lihat aja nanti mizannya seperti apa di yaumil qiyamah, ya. Saya sering mengatakan ini dalam pertemuan-pertemuan pengajian di tempat lain, bahwa jangan terbelenggu tentang dosa, bahwa dosa itu hanya terkait urusan ibadah saja, jangan. Kita harus juga pikirin bahwa dosa juga terkait aturan negara. Boleh kita kemudian masih melakukan dosa tersebut, yang penting akuin saja bahwa kita melakukan dosa. Kalau alah enggak udah ini doang ini berarti itu dosanya double. Kalau dosanya double nih ada di sini. Wa idza qila lahu taqillah, dan apabila dikatakan kepada dia, kepada orang-orang tadi itu yang tidak menaati aturan, yang munafik itu, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah fi fi'lika, di dalam perbuatanmu. Akhadhathul izzatu, maka dia bangkit bangun dengan kesombongan. Nih, ini ketika ada orang yang melakukan salah dikasih tahu kemudian nyerengkal, ngeyel. Hamalathul anfatu wal hamiyatu, kemudian dia bisa berbangga-bangga diri dan kemudian merasa bahwa semuanya karena semangatnya alal amali, terhadap perbuatannya. Bil ithmi, dengan perbuatan dosa, bangga terhadap perbuatan dosanya. Wan, lu make helm napa Wan kalau kerja? Lah, kagak ada polisi. Enggak lah, enggak dosa. Sen apa sen? Yalah, sen amat, udah enggak usah makasih, kita mah hebat. Ini Wan, lampu jadi nyalain lu kalau malam takut ada yang nubruk dari depan. Enggak bakal, enggak, kita udah jago, udah ahli. Tuh begitu tuh. Akhodathul izzah, sombong dikasih tahunya, nyerengkal aja dikasih tahunya, enggak mau tahu. Ini Wan, coba napa nurut, kalau ada lampu merah tuh berhenti. Sepi, ini mah enggak apa-apa, enggak diterabas juga sepi. Udah, hajar aja terus. Dikasih tahunya ada aja jawabannya. Suruh nurut ono ini, Wan bayar ini, Wan bayar ini, Wan. Walah nggak usah, ntar duitnya dikorupsi juga sama pegawai pajak. Ada selalu jawabannya, suruh ini, suruh itu, nggak usah, ntar juga negaranya juga bakalan ini, bakalan itu. Aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa oleh negara, oleh pemerintah, oleh sultan, oleh raja, enggak kita ikutin. Mending kalau nggak diikutin doang mah. Masalahnya mah ketika suruh berubah malah akhodathul izzah. Marah, merasa sombong dengan kedosaannya, dengan kesalahannya. Pak, jangan ini Pak, jangan menghancurkan rerumputan, jangan menghancurkan apa namanya peternakan, jangan menghancurkan persawahan, jangan menghancurkan hutan. Alah, lu ngerti apa? Udah, ini mah gua mau maju aja, tenang aja, gak bakal kenapa-napa. Pak, ntar ini Pak, udah gampang urusan aparat mah, ntar gua yang ini, gua yang itu, gua yang nyogok, gua yang ini. Udah, selesai itu. Begitu tuh. Makanya kata Allah, fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi dia jahannam. Orang kalau sudah melakukan dosa, melakukan sebuah kemunafikan, melakukan sebuah kesalahan, kemudian dikasih tahu nyerengkal, maka fahasbuhu jahannam. Kalau siap untuk beli apa namanya, beli rumah dan masang listrik, maka siap untuk bayar listrik. Kalau sudah punya kendaraan, sudah punya mobil ataupun motor, berarti kudu siap bayar pajak. Kudu siap segala konsekuensinya. Ikutin aturan semuanya. Kan udah berkata dalam hati, wasyhidullaha ala ma fi qalbi. Udah siap, udah nerima BPKB dan STNK pajak yang harus dibayar per tahun, pajak yang harus dibayar per 5 tahun. Udah ada semuanya di situ. Masuk ke dalam sebuah organisasi udah siap, ini job desk-nya ini, yang ini job desk-nya ini, yang ini job desk-nya ini. Udah siap semuanya. Yusyhidullaha ala ma fi qalbi. Tapi kenapa wa huwa aladul hisab? Tapi kenapa ke depannya malah malah mengkhianati, ke depannya malah tidak menaati aturan? Maka siap-siap buhu jahannam. Itu yang akan menggerogoti kita, itu yang akan menggerogoti organisasi, itu yang akan menggerogoti negara, dan orang-orang seperti itu yang akan menggerogoti agama. Agama Islam itu jatuh, agama Islam itu terpuruk bukan karena orang-orang dari luar agama Islam. Ali bin Abi Thalib terbunuh gara-gara orang muslim. Dinasti Bani Umayyah terbunuh, mati, hilang semuanya. Kejayaan dinasti Umayyah sekitar 90 tahunan
harus hilang. Gara-gara siapa? Gara-gara orang-orang di dalam negaranya sendiri yang, apa namanya, yang berkhianat terhadap rajanya, yang berkhianat terhadap sultannya. Dinasti Abbasiyah hancur gara-gara apa? Sama, gara-gara orang di dalam kerajaannya, orang di dalam negara. Semua kerajaan-kerajaan Islam hancur itu faktornya yang besar adalah faktor intern. Faktor ekstern mah hanya faktor penambah saja. Ketika internnya udah hancur, kalau kata Haji Romli, kalau kita internnya udah lemah, maka orang luar siap untuk menyerang kita. Tuh. Makanya gimana orang luar mau nyerang kalau internnya kuat, mah nggak mungkin. Tapi kalau intern kitanya udah acak-acakan, intern kitanya udah nggak solid, intern kitanya udah banyak orang-orang munafik, siap-siap. Ada penyerangan pasukan salib dari luar. Seperti dihancurkannya dinasti Abbasi. Dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah hancur sama. Faktornya faktor intern. Banyak orang-orang munafiknya. Banyak yang punya jabatan kemudian lupa terhadap jabatannya. Orang-orang Islamnya ditinggalkan, memperkaya diri sendiri. Walhasil ya diserang oleh orang-orang Eropa karena internnya sudah hancur. Mana jahanamnya? Itu jahanamnya kehancuran. Kalau orang sudah tidak bisa untuk menjaga amanah, sudah tidak bisa menjaga kepercayaan, maka fahasbuhu jahannam. Jahannam fid dunya wa jahannam fil akhirah. Jahannam yang kita dapat di dunia dengan kehancuran kita terpuruk, hancur negaranya, hancur perusahaannya, hancur kepercayaannya, hancur, semuanya hancur. Dan jahannam di akhirat yaitu naro jahannam. Masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kata Allah, wala bi'sal mihad. Dan yakti sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya tempat tidur. Al-firasyu, seburuk-buruknya tempat tidur. Dia, yaitu adalah orang tersebut. Kenapa Allah katakan wala bi'sal mihad, sejelek-jeleknya tempat tidur? Orang-orang munafik, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang tidak taat aturan, banyak memanipulasi data, banyak memanipulasi laporan, banyak memanipulasi keuangan. Itu labi salmihad, pasti tempat tidurnya jelek. Apa Pak Haji tempat tidurnya jelek maksudnya? Kalau ada kata-kata jelek tempat tidurnya, ini pasti orang nih begini kerjaannya korupsi, disogok mulu, tempat tidurnya jelek pasti. Apa berarti? Kalau tempat tidurnya jelek tuh, tidurnya nyaman nggak? Nggak nyaman. Orang yang terlalu banyak dengan kemunafikan, orang yang terlalu banyak dengan kebohongan, orang yang terlalu banyak tentang apa namanya, kalimat-kalimat yang manis di depan doang, labi salmihad. Tidurnya pasti nggak bakal enak. Jelek tempat tidurnya. Kedebak ke sono kepikiran dikejar-kejar KPK. Kelibak ke sono lagi kepikiran dikejar-kejar BPK. Ke sono lagi ditakut ada audit. Ke sono lagi takut ditangkap polisi. Ke sono lagi takut dicemooh sama orang. Labi salmihat, jelek tempat tidurnya, nggak enak istirahatnya. Kalau nggak enak istirahatnya kemudian kurang tidur. Kalau kurang tidur kemudian sakit nggak? Sakit. Iya, tidur kagak enak, akhirnya makan juga nggak enak. Orang kalau tidurnya enak, makannya enak. Kalau tidurnya nggak enak, makan juga nggak enak. Tidur nggak enak, makan nggak enak, maka siap-siap buat masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, kemudian meninggoy. Kalau kata Pak Umar mau meninggoy, meninggal dunia. Meninggal dunia sudah selesai. Fahasbuhu jahannam. Jadi fahasbuhu jahannam dan wala bi'sal mihad itu paketan yang akan diterima oleh orang-orang munafik. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan dijadikan orang-orang munafik dan juga kita bisa menghadapi orang-orang munafik. Makanya bagaimana supaya tahu bahwa ada orang-orang munafik di sekitar kita? Caranya adalah mengikuti jalan para rasul, mengikuti jalan para nabi. Kalau mengikuti jalan para nabi dan rasul, ntar kita akan dikasih tahu. Sebagaimana dikasih tahunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasih wahyu. Rasulullah Muhammad, nih dia mah orang munafik. Ya, kita kemudian
beribadah kepada Allah, jadi setengah wali, dikasih tahu ntar, jangan dekat-dekat sama dia ya, dia mah munafik. Makanya ada para kiai yang kadang-kadang tahu, wah, sejeroneng winara, mukasyafah. Bisa tahu kalau kemudian kita ngobrol dengan beliau, udah jangan dilanjutin kalau sama dia mah, stop aja. Pokoknya udah ya, jangan lanjut usaha itunya, tuh stop. Ya begitu, Pak Ustadz Romli ya. Kadang-kadang kalau ketemu kiai, jangan dilanjutin sama dia. Itu karena para wali itu mukasyafah, bisa tahu. Kenapa mereka bisa tahu? Oh, Rasulullah aja pernah dikasih tahu. Karena apa? Karena kedekatan dengan Allah. Begitupun kita. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan dikasih tahu. Dilalahnya kita nggak jadi kerjasama dengan orang munafik itu. Ya, itu ya. Terus kalau udah ketemu sama orang munafik ya sudah, jangan kemudian dikasih kesempatan lagi, karena kalau orang sudah munafik itu biasanya akan menutupi kemunafikannya dengan kemunafikan yang lain. Sama seperti orang menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang munafik. Kita juga dihindari dari orang-orang yang bertemu terhadap orang-orang munafik dan bisa menyelesaikan masalah ketika bertemu dengan orang munafik. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatus sunanil lati qabla salati ba'dal adhani wal iqamati. Beberapa sunnah yang terjadi sebelum sholat, setelah adzan dan iqamat. Yang pertama, al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqarin. Berjalan menuju sholat dengan tenang dan santai. Jadi Pak Haji Tono, kalau udah komat di sini, jangan terburu-buru. Santai aja jalan. Sunnahnya santai. Walaupun udah komat bisakinatin wa waqarin. Jangan buru-buru. Takut kesandung, ntar kagak jadi jamaahnya. Iya, jalan pelan-pelan. Pak Haji Eri udah komat, komat ya. Haji Romli udah waladhdallin, waduh ketemu rakaat pertama, cong ngebut jangan, takut kepleset motornya jatuh nggak jadi jamaah entarnya. Udah bisakinatin wa waqarin, tenang aja. Tapi kan kita mau dapat sop pertama. Kalau mau dapat sop pertama, datangnya jangan pas komat, datangnya dari sebelum adzan. Itu, baru itu mau dapat saf pertama. Mau dapat saf pertama datangnya pas waladhdallin mah ribet. Iya. Iya kalau Haji Romli bacanya surat Luqman yang pas lagi panjang atau surat Al-Kahfi pas ketemu malam Jumat. Kalau kelas kan nggak ketemu juga kita ke apa namanya, ke dalam masuk rakaat pertama dan saf pertama. Dapat kagak saf pertamanya, jatuh iya, nggak jamaah sebulan. Kenapa? Jatuh dari motor pada bungu seret tuh. Itu karena tidak bisa kinatin wa waqarin. Ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah. Sunnah berikutnya, doa antara adzan dan iqamat. Habis adzan, kemudian sebelum qomat doa. Doa apa? Kayak ya Allah mudah-mudahan kebeli rumah. Ya Allah mudah-mudahan kebeli tanah. Ya Allah mudah-mudahan kebeli pesawat. Ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ya Allah mudah-mudahan bisa kurban. Ya Allah mudah-mudahan semua doa tuh antara adzan dan iqamat. Itu salah satu doa mustajabah. Doa yang diijabah. Jadi Pak Haji Heri kalau pengen dapat waktu ijabah maka datangnya pas yang udah selesai adzan. Doa udah sebanyak-banyaknya semua. Ya Allah, ono ini. Ya Allah, kalau misalnya kebanyakan ya Allah doa sama yang kayak kemarin. Pokoknya itu semua. Gitu. Ya. Semua aja. Ya. Itu adalah waktu ijabah, waktu kita doa itu mustajabah. Di benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya coba deh. Coba istiqomahin 40 hari aja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan ada yang batal. Doa aja. Doa terus doa itu. Pengen beli mobil ya Allah. Pengen mobil nambah lagi yang CR-V-nya udah rada gak enak setirnya misalnya. Pengen ganti Honda Jazz yang terbaru.
atau pengen ganti ini ono yang mobil BYD ya, BYD apa? BYD yang pakai listrik ya Allah. Kata Pak Ustadz sidiknya pengen ganti ono mobil ono yang Nissan Juke-nya udah kagak beres. Itu doa bainal adzan wal iqamah. Insyaallah 40 hari nanti kita akan lihat apa yang bakal terjadi ketika kita sudah istiqomah. Karena susah istiqomah tuh. Makanya al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Itu dalilnya tuh. Istiqomah itu bisa mengalahkan 1000 karomah. Wali itu punya apa wali? Karomah. Kalau Rasul punya mukjizat. Kalau kita punya apa? Mang Weng? Punya mukjizat? Enggak punya mukjizat. Mang Weng dapat Pak Umar dapat mukjizat Ustaz Pak Umar. Kenapa itu udah hebat jasa dia. Tabrakan enggak kenapa tuh mukjizat, bukan mukjizat. Umar mah bukan nabi, bukan rasul. Apa ngomongnya? Karomah, barangkali udah jadi wali. Boleh. Kalau memang udah jadi wali mah karomah namanya. Kita mah kita namanya maunah. Ya, nah, kita mah namanya maunah, wali namanya karomah. Nah, istiqomah itu mengalahkan 1000 karomah wali. Bagaimana kita bisa mengalahkan karomahnya wali? Istiqomah. 40 hari udah, 40 hari 40 malam tuh. Jangan jangan putus jamaahnya, jangan putus doa bainal adzan wal iqomahnya. Entar juga ketemu, entar juga ada jalannya. Yakin, pokoknya hakul yakin. Karena sudah ada kata-katanya. Apa? Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Al-mubadaratu ilal istigholi bi asbabis sholati fi awalil waktu. Buru-buru supaya bisa sholat pada awal waktu. Tuh. Bukan berarti tergesa-gesa. Artinya begini, kalau emang mau sholat awal waktu, ya udah siap-siap kita. Sebelum ajan udah mandi, udah pakaian rapi, ajan kemudian ke masjid, udah doa antara adzan dan iqamah disunahkan gitu. Disunahkan buru-buru untuk menuju ke sholat, bukan tergesa-gesa, bukan buru-buru yang bisa menyebabkan kecelakaan. An-nafilatul qabliyatu ka qabliyati subhi wa dhuhri wal asri wal jum'ati. Salat qabliyah seperti qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah Jumat. Jumat ada qabliyahnya. Makanya kita di sini habis azan tuh ya, ya, qabliyah dulu Jumat. Karena al-jum'atu kadzuhri. Jumat itu seperti sholat zuhur. Ya, Jumat itu seperti sholat zuhur. Ada qobliyahnya. Habis azan pertama, kita sholat qobliyah dulu. Azan kedua. Habis azan kedua, baru kemudian qomat. Khutbah dulu. Khutbah, habis khutbah baru qomat. Ya. Jadi ada sholat qobliyahnya. Wa kadzalikal maghribu wal isya'u. Begitu juga sholat maghrib dan sholat isya. Ada nggak sholat qobliyah maghrib? Ada. Udah. Ya, kadang-kadang pada keder nih. Sholat qobliyah maghrib ada nggak? Ada. Udah. Ada qobliyah maghrib. Qobliyah isya ada. Ya. Yang nggak ada itu adalah ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Itu nggak ada. Habis subuh ba'diyah lagi. Tanya dulu. Jangan-jangan bukan sholat ba'diyah kalau kata Haji Herif. Jangan-jangan lagi ngodoin sholat subuh 25 tahun yang lalu. Jadi ba'diyah ma'al kunut namanya. Sholat ba'diyah pakai kunut. Ya, bisa jadi. An-nafilatu bainal adzanain ay bainal adzan wal iqamah. Ada sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah adzan. Tuh, 2 rakaat. Imamnya belum nongol juga Haji Robli yang masih di rumah. Sholat lagi 2 rakaat. Sholat apa? Qobliyah. Belum datang juga. Sholat sunnah lagi 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Belum datang juga Haji Romli, udah qomat itu mau udah 3 kali udah 6 rakaat nih. Iya. Udah qomat aja ya, takut kelewatan entar jamaah yang lainnya. Jadi cara nunggunya kalau misalnya kita udah sholat sunnah qobliyah, saya sudah sholat sunnah qobliyah tadi 2 rakaat. Tapi apa gimana caranya? Sholat sunnah lagi. Apa sholat sunnah apa? Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Iya, sholat sunnah mutlak habis itu. Tapi kalau waktunya udah tinggal 10 detik lagi, udah ada 10 detik lagi qomat, imamnya udah nongol, masih sholat sunnah juga, Mang Ueng.
pingserin sejadahnya, udah tahu 10 detik lagi, sudah sunnah aja gitu. Ya. Karena ada orang yang memang ingin berjamaah, tapi buru-buru waktu, kita juga nggak bisa egois, sholat sunnah terus. Iya, ada orang yang pengen buru-buru apa, pengen jamaah jadinya kehalang. Jadinya ada orang yang ingin melakukan kebaikan yang lain kehalang oleh kesunahan-kesunahan pribadi. Al-ityanu bil ad'iyatil ma'thuratil waridati qabla shalah. Berdoa dengan doa-doa yang sudah muncul, sudah dijelaskan sebelum sholat. Kadu'ail fajri al-waridi qabla sholatil fajri. Kayak doa orang yang sebelum sholat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi. Kalau nggak hafal, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Udah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Ya Allah, aku minta rahmat dari engkau. Ya Allah, aku minta rahmat dari engkau. Itu cara dapat sunnah sholat subuh. Sholat subuh itu doanya itu. Jadi habis azan, sholat sunnah fajar, kemudian tiduran miring ke kanan ngadep kiblat. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Sambil nunggu qomat. Gelelengan miring ke sebelah kanan, tapi kayaknya beda judulnya. Kalau Haji Heri mah tibrak kayaknya. Sunnahnya begitu, sunnahnya. Jadi Rasulullah itu kalau nunggu jamaah salat subuh, itu habis salat sunnah, miring ke kanan, baca doa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Tapi jangan coba-coba kita lakukan Bang Weng di sini. Bahaya. Gitu. Gelele-gelele semua bisa pada tibra. Lewat ntar. Toto bangun-bangun setengah 8. Al-ityanu bidukhulil khuruji ila sholati wa huwa. Kemudian kalau keluar dari rumah, mau sholat jamaah, mau ke masjid, berdoa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaika. Wa bihaqqir raghibin ilaika. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika. Ya, kepanjangan doanya. Kalau mau keluar dari rumah, mau jamaah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mau sholat berjamaah di masjid. Terimalah sholat saya, ibadah saya. Amin. Udah, jalan masjid. Jadi kalau semuanya pakai doa kan enak. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Udah. Jadinya tidak ada keputus asa. Al-qiyamu ila sholati ba'dal intihai minal iqamah. Cepat-cepat bangun kalau udah selesai qomat. Kalau udah selesai qomat tidak berdiri. Wakil ada yang mengatakan ma'aqolihi qad qomatis sholah. Ada yang mengatakan kapan kita bangunnya? Kalau muadzin udah bunyi qad qomatis sholah. Qad qomatis sholatu qad qomatis sholah. Udah berdiri. Langsung berdiri. Nah itu siap-siap buat sholat ini mah. Imam udah baca bismillah masih duduk aja. Nah, nggak apa-apanya, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuman nggak dapet kesunahan, yang kesunahan itu gampang dilakuin sebenarnya mah. Kayak tadi, apa namanya, jalan santai. Kalau udah mau berjamaah jalan santai, nggak usah terburu-buru. Karena kesunahan. Kemudian ini habis qad qomatis shalah langsung berdiri, kan kesunahan. Masa sunah-sunah yang enteng begitu aja nggak mau dilakukan? Ya, sunah-sunahnya pengennya kawin lebih dari satu melulu. Ya Ji, Romli, sunah yang berat-berat aja. Sunah-sunah yang enteng-enteng mah nggak mau dilakuin sama kita. Pengennya sunah-sunah yang pakai duit malah. Taswiyatus sufuf. Apa? Meluruskan saf. Diluruskan safnya. Sufufakum. Inna taswiyatus sufufi min tamamis sholat. Tuh, itu komando luruskan. Ya, udah lurus, udah. Jadi kalau jadi imam, sawu sufufakum, sawu sufufakum. Ini. Kurang rapat nih. Coba diisi satu, dua orang bisa. Ini sebelah sini. Imam bertanggung jawab pada barisan pertama. Barisan pertama bertanggung jawab pada barisan kedua. Barisan kedua bertanggung jawab kepada barisan ketiga dan seterusnya. Jangan imam ngomong, oh no di belakang kata Jerome, no di belakang dekat pintu masih kosong. Jangan, gak usah. Itu mah biar urusan barisan itunya. Pokoknya imam bertanggung jawab di barisan
pertama. Barisan pertama biar rapat, ayo rapat 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 rapat, jangan ada yang kosong, kalau misalnya bisa keisi satu, bisa keisi satu, isi tambahin. Merapatkan barisan. Saddul furoji wa taharri sholati fis shaffil awal. Isi celah-celah yang kosong dan berusaha dapat shaf pertama. Isi celah kosong, usahakan sholat itu dapat shaf pertama. Andai tahu bagaimana pahala orang yang sholat pada shaf pertama, niscaya itu orang bakal pada bacok-bacokan. Ya, tahu pahalanya gede gitu, bisa jadi Haji Arifin dibacok, wah yang shaf pertama mundur dulu belakang. Gaduh bakalannya. Saking pengennya dapat pahala shaf pertama. Ya, itu. An-nadhru ila maudhi'is sujud wa itraqu ra'si. Hendak sholatnya udah komatnya melihat ke mau'idis sujud. Maudhi'as sujud. Ke tempat sujud. Tundukkan kepala ke tempat sujud. Lihat. Matanya yang kemana-mana. Udah ke tempat sujud aja. Lihat aja tempat sujud. Karena ada satu riwayat. Malaikat rahmat akan pulang kalau pandangan kita bergeser dari tempat sujud. Selama kita ngelihat tempat sujud aja nih, malaikat rahmat tetap temenin, "Ayo gua kipasin, ayo gua tiupin, ayo gua tulisin ininya, amal baiknya nih, ya Allah nih, dia nih, khusus jasa sholatnya nih, ini." Entar kita nyelingkuh ke depan, oh udah gua pulang, malaikat rahmatnya udah pulang. Illa saat asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali saat asyhadu alla ilaha illallah. Baru matanya lihat ke ujung jari. Selain itu, lihat ke maudhi'is sujud, ke tempat sujud. Udah jangan kemana-mana mata ya, lihat ke tempat sujud aja. Yang bikin kita iri, dengki, hasud, hasad dan sebagainya gara-gara mata kita jelalatan. Jipen dia mah tahiyatnya puter-puter puter-puter. Jipen dia mah apa namanya duduknya begitu. Jipen dia mah tangannya sedekap jadi bawa perut. Jipen dia mah sholatnya gada-gedega itu gara-gara kita tidak an-nadru ila maudi'is sujud. Karena kita nggak ngelihat kepada tempat kalau ngelihat tempat sujud mah nggak bakal ada hasud. Itu tenang dengan sendirinya. Nggak usah ada orang sholat di samping saya sholatnya tangannya jarinya gerak-gerak. Itu karena an-nadru ila ghairi maudhi'is sujud. Karena tidak melihat ke dalam tempat sujud. Kalau melihat ke tempat sujud tenang, adem semuanya, nggak ada yang ngurusin manusia yang lain, gitu ya. Tapi yang namanya sholat ya 10 menit, 15 menit mata konsen ke situ aja susah. Makanya qad aflahal mu'minun, apa, salah satu yang sholat yang dalam sholat khosyuk. Yang dalam sholatnya itu khusyuk. Kenapa? Dijanjikan entar ngeliatin imam, entar ngeliatin ini, entar ngeliatin samping kiri kanan, belum ada buricak pada teriak, "Wah, wah, wah," pada larian di depan ini, udah hilang udah malaikat rahmatnya. Iya, harusnya kalau misalnya mau bertahan dengan malaikat rahmatnya, terus-terusan lihat tempat sujud. Istish'aru man sayakunul wuquf baina yadayhi. Kemudian menghadirkan orang atau menghadirkan Allah yang nanti kita akan liqa ketika yaumil qiyamah. Berusaha semaksimal mungkin kita itu menghadirkan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Tuh, supaya kita nggak bisa kemana-mana, supaya kita nggak berpikir macam-macam, supaya sholat kita tetap dalam keadaan khusyuk. Tapi kan susah. Ya, susah itu bukan berarti nggak bisa kita latih, sangat bisa kita latih. Ya, dengan cara awal tadi apa? Melihat tempat sujud. Pokoknya Pak Haji Heri besok sholat, pokoknya udah kalau perlu samping kiri kanan matanya tutupin aja kayak kuda gitu. Biar ngelihatnya ke tempat sujud deh, jangan kiri ke kanan, ke kiri ke kanan jangan udah. Belajar belajar khusyuk. Kemudian ayakula Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Berdoa. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah berikanlah aku keutamaan yang telah engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Berikanlah aku keutamaan kepada seperti apa yang telah berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Tuh, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Doa itu sebelum sholat. Kemudian
qiraatu suratin nas, membaca surah An-Nas, wa ta'awudzu min hamazatis syayatin. Sebelum sholat baca a'udzu billahi min a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan. A'udzu billahi min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Atau a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tapi bacanya rada cepet, jangan tartil, jangan pakai dada sudais. Wah, berat itu mah, ketinggalan jamaah. Makanya orang-orang tua zaman dulu ya Ustaz Romli ya di kampung-kampung mah imam baca itu dulu. Sebelum baca usolli ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil allati yuwaswisu fi sudurin nas wan nas. Baru usolli fardhul maghribi. Salat rakaat mustaqbil. Allahu akbar. Ada lagi yang pakai Al-Falaq. Habis An-Nas, Al-Falaq. Ya, mending. Asal jangan ditambahin Al-Ikhlas 3 kali sama ayat kursi sekali. Udah, itu mah kepanjangan entar ya. Makanya orang-orang tua zaman dulu itu kalau sholat bener-bener takbirnya aja sampai Allahu Akbar sampai begitu, sampai merem itu saking menjaga kekhusyuannya dalam sholat. Iya, kita kebanyakan ngelihat imam-imam Masjidil Haram sih, Allahu Akbar sebentar doang. Iya. Allahu Akbar, keren-kerenan doang kita mah. Iya, padahal mah boro-boro sekhusyuk mereka yang di Masjidil Haram, cuman ada ketiruan doang. Harusnya niru-niru kita, ulama-ulama kita zaman dulu, yang sebelumnya itu prepare kekhusyukan, takbirnya dengan sungguh-sungguh gitu. Nanti dalam sholatnya juga ikutan khusyuk. Sampai lagi baca tahiyatnya aja, orang tua zaman dahulu mah sampai digentak. At-tahiyyatul ya Buya ya, jam dulu. Barakatus shalawatut thayyibatu. Asyhadu alla sampai begitu. Saking pengen menjaga khusyuannya. Iya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tuh, orang tua zaman dulu tuh. Sholat tuh sampai segitunya. Pengen supaya khusyuk. Lah kita yang muda pun keganggu. Iya. Kayak berisik amat bacanya kekencengan. Itu saking saking ingin mendapat sebuah khusyuan. At-tafarraqatu baina qadamaihi biqadri shibrin lidzakari. Berdiri dengan merenggangkan delamakan biqadri shibrin sejengkal. Jangan terlalu ngegang kayak saudara kita yang temannya Bang Sidik, temannya Buya Sidik, lebih dari sejengkal. Kita mah biqadri shibrin, sejengkal aja. Berdiri. Kalau berdiri jangan ngegang-ngegang. Sampai 50 cm, semeter setengah jangan. Ya. Biqadri shibrin. Sejengkal aja udah biqadri shibrin. Ya. Jangan lebar. Ya. Lidzakari bagi perempuan. Bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak perlu dilebarin. Rapat kalau perempuan mah. Wa ghairuhu yatummuhuma. Bagi selain laki-laki dirapetin. Kalau laki-laki diregangin sejengkal. Kenapa diregangin? Kajeri takut kejepit. Makanya sejengkal aja tapi jangan lebar. Ya. Udah kalau udah sejengkal cukup, udah nggak usah perlu lebarin biar pada nginjek kelingking ketemu kelingking, takut kelingking yang musuhan doang. Ya. Nanti takut bikin tidak nyaman terhadap jamaah yang ada di sekitar kita. As-siwaku wal aula ayyakuna minal aroki al munaddi atau al munadda bil ma'i. Sebelum sholatnya siwakan. Siwakan pakai kayu arok yang dibasahin pakai air. Jadi kayu arok siap di kantong. Sebelum sholat kosrok sholat. Ya. Ad-duhulu fi sholati binasyatin wa farogil qalbi minasyawagili. Masuk ke dalam sholat dengan semangat. Semangat sholatnya. Jangan setengah-setengah. Takbir yang benar. Allahu Akbar, angkat tangannya jangan. Allahu Akbar. Wow, rukunya Allahu Akbar. Cuma sekena-kenanya takbirnya. Sami Allah, liman hamidah. Namanya tidak nasyad. Namanya nggak semangat-semangat. Allahu Akbar.
semangat. Jangan. Allahu Akbar. Ya Allah. Namanya gak dahsyat itu mah. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya mah. Tapi kan itu sunnah yang nggak kudu ngeluarin duit. Cuma angkat tangan dikit lagi doang dapat sunnah enaknya. At-talaffuzu bin niyati qabla takbir likai yusa'idal lisanu al-qalba. Melafatkan niat sebelum takbir. Sholli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Melafatkan. Kenapa? Likai yusa'idal lisanu al-qalba. Supaya lisan itu membantu hati fistihdorin niyati. Dalam menghadirkan niat di dalam hati. Ya, coba nih. Dari tadi kayaknya sunnah-sunnahnya gampang semua. Kalau mau masuk ke dalam proses khusyuknya sholat, kita coba dari yang kecil-kecil tuh. Sebelum sholatnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu melafalkan niat sholli fardhu maghrib. Kemudian takbirnya yang semangat. Pandangan lurus ke tempat sujud. Sebelum sholatnya siwakan. Jalan ke masjidnya santai. Bainal adzan wal iqamahnya doa. Coba itu dari hal yang kecil gitu aja tuh dulu tuh. Ya. Insya Allah bakal menemukan perbedaan. Orang sholat sekhusyuk apapun di rumah, pakaiannya biasa aja. Sholat di rumah yang penting nutupin aurat pakai celana levis doang sama kaos. Akan beda kuantitinya, kuantiti lagi. Akan beda kualitinya dengan orang yang sholat pakai sorban udeng-udeng. Kemudian disemproti minyak wangi, sarungnya baru keluar dari lemari BHS. Bukan BHS Cosmo, bukan BHS yang excellent, BHS yang excellent makanya. Terus baju kokonya baju koko yang bagus, pecinya peci yang wangi, semuanya badannya habis mandi akan beda vibes-nya kalau kata Wan Umar, vibes-nya akan beda. Dengan kita sholat pakai baju seadanya. Apalagi ruangannya AC, karpetnya, ya ini empuk semuanya, temboknya bersih, suara imamnya kayak Ustadz Romli mendayu-dayu, udah makin khusyuk aja. Ini mah udah suara Ustadz Romli mendayu-dayu, temboknya bagus, tetap kalau baju yang kita pakainya asal-asalan mah akan mengurangi kekhusyukan. Makanya orang zaman dahulu itu kalau sholat kudu ganti baju. Coba kalau kita ngeliat bapak, engkong, uak itu udah tua-tua, kalau sholat nih pasti ganti baju. Ah enggak lah, ganti baju aja. Itu supaya dia tuh ada geretak dalam hati bisa menambah kekhusyukan sholat. Iya. Karena bukan hanya fikih sahnya doang yang dilihat, tapi fikih kehusuannya yang ingin mereka capai. Ya. Makanya kalau mau mencapai kehusuan, kita coba dari yang kecil-kecil. Berdoa antara adzan iqamat, siwakan sebelum sholat, kemudian berdoa sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niatnya dilafalkan, mata ke tempat sujud, kemudian apalagi namanya, sholatnya gerakannya dipenuhi dengan semangat, dampal kakinya benar-benar dampal ketika sujudnya, tangannya benar-benar nempel ketika sujudnya, jidatnya diusak-usak bener ketika sujudnya biar jidatnya hitam. Ya nggak bakal hitam kalau di sini mah. Di sini mah nggak bakal hitam. Orang empuk biasa nggak bakal hitam. Mau sujud terus-terusan juga. Kalau mau hitam, sholatnya di sini Pak Jerry di aspal. Cepet hitam. Ya. Kalau sholatnya di sini mah empuk banget sholatnya. Harusnya orang yang sholat di Masjid Al-Ikhlas ini harusnya bisa persentase kehusuannya itu tinggal tambahin sedikit doang. Karena tempatnya sudah representatif, sejuk, adem, imam-imamnya juga kompeten dalam bidangnya. Sudah bisa mencapai derajat kehusuan. Cuman kudu dibikin Ka'bah-Ka'bahan kayaknya biar pada nangis jadi sholatnya. Gitu ya. Dibikin Ka'bah-Ka'bahan biar pada lebih khusyuk lagi. Gitu. Kebayang-bayang Madinah, kebayang-bayang Mekah, baru ada pintunya doang. Baru pintunya doang yang kalau mudah-mudahan ntar bukan pintunya doang, sejendela-jendelanya tambahin gitu sampingnya biar menambah kehusuan. Jadi ini sunnah-sunnahnya yang bisa menambahkan kehusuan dalam sholat. Maka kita berharap, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang belum pernah merasakan halawatil khusyuk,
belum pernah merasakan manisnya kehusyuan, mudah-mudahan bisa mencapai derajat kehusyuan. Minimal khusyuk itu pandangan kita nggak kemana-mana, sholat kita semangat. Masalahnya kalau kita nggak berlindung kepada Allah dari godaan setan, tiba-tiba lagi sholat itu biasanya keinget kamar mandi belum dimatiin airnya. Kompor lah belum dimatiin, motor lah belum dikunci, setang. Oh iya tadi gue naruh kunci di baju on. Ketemu semua tuh dilalahnya. Makanya Allah itu yahdi mayyasha. Ditujukannya dalam keadaan sholat. Tuh, itu setan bisa aja ya ngasih taunya pas lagi sholat. Jadi seperti itu mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat khusyuan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab barji wal bab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Farijal Ham ya Kashifal Ghum ya Man li ibadi yaghfir wa yarham Farij human wa kashif human waqti hajatina fid din wa dunya wal akhirah Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.